感恩上人的讲经说法，师兄师姐请起立，请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，不愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体居士弟子，承愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨提上人寻三问讯礼，一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。感恩Maria Suje, 感恩上人居士. Ya, hari ini saya dan Suhadi Sishung ya sebagai moderator. Sebelum masuk ke baca ya, bahwa kami bersama-sama doa dulu ya, Citao. Yin, silakan. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。祈祷，但愿人人坚守心愿行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上到诸佛心，大家心口意念，化解恶念结善。咱若行会到的所在，只要的路会通是平安的路，咱就去甲看嘛。一个念头就是救人呐、人生计划智慧祥和，天下无灾。Ya, 师兄师姐, kami kangen ya sama sang人 ya. Tadi kami udah citau ya, udah lihat gambar dari video ya, udah nampak sekali di bencana ya, yang di Taiwan beberapa hari minggu lalu ya.
bencana besar ya, ada taifun, berikut juga bendungan ya di atas gunung ya pecah ya, sehingga terjadi bencana yang begitu dahsyat ya, banjir ya, dan sudah nampak relawan ya muncul ya, bodhisattva muncul dari segala penjuru ya, ada dari Tainan, Kaohsiung, 来到这里花莲 yang membantu ya. Itu juga kemarin Lentera Kehidupan Zhenjian Putih yang juga ada tayangkan ya, yang sesiungnya dari Kaohsiung ya, dari 坐火车ya 2 jam ya, malam-malam sampai Hualien ya, untuk membantu yang bencana Qingsao ya, membersihkan ya, membantu membersihkan. Dan juga dari video tadi ya sudah nampak ya, banyak yang relawan turun ke lapangan ya. Itulah yang Master selalu kangen sama Sesiung Sejiemen ya, yang ikut ya turun ke lapangan. Jadi di sini Master sangat kangen sama relawan yang selalu turun ke lapangan. Jadi semoga kita semua ya hati manusia tersucikan, dan supaya masyarakat bisa harmonis ya. Ya, oke, kita sekarang memasuki intisari ya. Tadi perkenalkan dulu Suhardi Sesiung, nanti dari dia bawa duluan. Kan? Ya, 感恩Rima Sesiong, 大家早上好ya. Selamat pagi semuanya Sesiong Secie. Terima kasih ya atas kesempatan pada pagi hari ini untuk menjadi moderator. Terima kasih juga ya Kangen untuk Maria Secie, Haliman Sesiong, Susanti Secie, dan seluruh tim Sinfasiang ya yang sudah rutin dah konsisten bekerja ya, bersumbangsih sehingga kita setiap hari bisa menikmati harumnya Dharma. Baik, Sesiong Secie dan Rimba Sesiong izin ya, kita langsung mulai ya Sesiong ya. Baik, ya. Oke, untuk Sinfasyang pada pagi hari ini kita sudah memasuki bab 23 ya, dari aktivitas lampau Bodhisattva Baisa Jaraja, di mana kita sudah masuk ke episode 1855 ya, memberi manfaat besar bagi semua makhluk dan memenuhi harapan mereka. Baik, host bisa dibantu, next. Baik, catatan tangan ya, Sesiung Suci ya. Tathagata menaruh iba pada makhluk yang memiliki berbagai macam tabiat, berbagai macam keinginan, berbagai macam niat, pikiran, dan tindakan, berbagai macam ingatan, terjerat selama banyak kalpa. Tiada kesempatan untuk lepas darinya. Kegelapan batin yang memunculkan niat pikiran adalah satu sebab dan kondisi utamanya. Oke, baik, next, host. Baik, kita masuk ke intisari pertama ya, Sesiung Secie. Setiap orang harus mengikis kerisauan batin, noda batin, dan tabiat buruk. Dengan sendirinya kebijaksanaan akan bertumbuh. Setiap orang pada hakikatnya memiliki kebijaksanaan, hanya saja tertutup oleh kerisauan batin dan tabiat buruk. Seperti diumpamakan, bumi berputar mengelilingi matahari, sedangkan matahari tetap berada di tempat yang sama. Hubungan antara bumi dan matahari ada revolusi bumi dan rotasi bumi. Jadi kita merasakan ada pagi hari, siang hari, senja, dan malam hari. Ini dikarenakan perputaran bumi itu sendiri ya, bukan matahari yang berputar. Jadi dalam hal ini adalah sama halnya dengan sifat hakiki kita. Kewelas asihan Buddha berharap semua makhluk mendapatkan kebahagiaan, berpikir tanpa noda, tiada kerisauan, serta semua tindakan sesuai dengan aturan, batin bebas dari ketamakan, kebencian, dan kebodohan. Dengan demikian, hati setiap orang akan menjadi lapang, kembali pada kedamaian, keharmonisan, dan keleluasaan. Ya, Sesiung Secie. Dari yang saya pahami, untuk poin pertama ini
sebenarnya ini rangkuman yang sangat pas ya dari tujuan kita semua ya, tujuan semua makhluk ya. Pada akhirnya adalah sebenarnya bisa ya kembali kepada kedamaian, keharmonisan dan keleluasaan yang hakiki. Ya, tentu diimbangi ya dengan kebijaksanaan ya. Jadi ini rangkuman ini bagi saya sangat kena ya, karena ini merupakan sebenarnya tujuan akhir kita bersama. Mungkin kalau ada perumpamaan yang lain, saya kurang tahu, tetapi bagi saya mungkin ini adalah perumpamaan pencapaian tertinggi ya, atau sering kita sebut sebagai nibbana gitu ya, atau nirwana gitu ya. Nah, dari saya mungkin itu, mungkin kita next ya untuk intisari kedua ya, Sesung Rimba ya, kan En? Ya, baik-baik. Sejong cảm ơn ya. Ya, dari intisari 1 ya yang sudah dibaca sama Suhadi Sujong ya, kita tahu lah. Dari sini kita harus paham bahwa kerisauan batin ya, sama noda batin, apalagi tabiat buruk ya, selalu mengikuti kita ya. Jadi macam mana kita bisa kebijaksanaan kita bisa muncul ya. Saat kita sudah risau ya, tabiat buruk banyak, bagaimana bisa susinya membina diri. Jadi terutama kita mengkikis dulu ya, membuang semuanya itu canhui ya, bertobatnya apa yang kita lalu lakukan yang bersalah, tabiat buruk yang bersalah, kita harus renungkan memang ada, kalau memang ada begini kita kikis ya, itu yang diajarkan dari master yang Sang Buddha. Lalu supaya kita bisa membangkitkan ya hakiki kita ya, belas kasih kita ya. Demikian itu saya lanjutkan ke intisari 2 ya. Oke. Setiap hari kita harus mempunyai niat pikiran bertekad ya untuk mengkikis habis 3 rintangan dan segala noda batin kita. Telah melalui banyak kalpa, makhluk awam menjalani banyak kalpa itu berarti terus terjerat, yakni terikat pada perasaan, berada dalam kebingungan perasaan, karena perasaan duniawi, pikiran duniawi, cinta duniawi, budi dan dendam, cinta dan benci, saling membalas tanpa henti, sehingga tiada kesempatan untuk lepas darinya. Bagi para Buddha dan Bodhisattva, sebab dan kondisi utama mereka adalah karena tidak tega melihat makhluk hidup menderita. Sebab dan kondisi makhluk awam yaitu kegelapan batin yang memunculkan niat pikiran, terjerat selama banyak kalpa tanpa akhir. Semua itu terjadi dalam berbagai pikiran, berbagai ingatan. Kita hendaknya meneladani tathagata, julaya, tathagata. Inilah yang disebut belajar ajaran Buddha. Kita harus menaruh iba kepada semua makhluk. Setiap orang mempunyai tabiat. Kita harus menemukan cara untuk membantu mereka mengubah tabiat mereka. Inilah cara sesungguhnya untuk menuntun dan membimbing semua makhluk. Jika kita mengikis tabiat, maka akan menderita. Maaf ya, jika tidak mengikis tabiat, maka akan menderita selamanya. Ya, penderitaan tanpa akhir ya. Sudah di sini Master sudah mengingatkan kita ya, kasih tahu sama kita, jikalau tabiat kita tidak dikikis, maka akan menderita selamanya, penderitaannya tanpa akhir. Ini yang poinnya yang pentingnya. Jadi di sini ya kita semua ya tahu ya, udah masuk ke suci ya.
banyak ya di antara kita, saya yakin sudah kurang lebih ya sudah banyak berubah ya karena udah paham dengan Dharma Buddha ya, dan jadi sifat-sifat kita sudah relawan ya, sudah ada yang perubahannya. Tapi walaupun perubahan itu tidak tuntas ya, saya yakin tidak tuntas karena pada momen-momen tertentu bisa muncul balik ya karena tidak bisa kontrol sifat-sifat, namanya sifat tabiat kebiasaannya ya, seperti ada perasaan sedikit sedikit yang kurang enak muncul lagi, tabiat buruk ya, itu sifat yang susah dihapuskan ya mungkin oleh kita ya. Jadi kenapa kita harus selalu ikut ya mendengar Dharma ya. Jadi supaya kita bisa kontrol sifat-sifat kita ya. Jadi cara-caranya macam mana? Nanti setelah ini kita ada lanjutkan kalau ada sempat kita tayangkan ya video-video yang up to date ya yang sekarang ini. Jadi ya kita tidak panjang lebar dulu ya, kita lanjutkan ke intisari 3 ya. Sebelumnya naskah sutra tolong dibawa sama Suhadi Susyo. Ya, baik. Ya, naskah sutra ya. Naksatra Raja Sangkusumi Tabigna. Sutra ini dapat menyelamatkan semua makhluk. Sutra ini dapat membuat semua makhluk terbebaskan dari segala penderitaan dan kerisauan. Sutra ini dapat memberi manfaat besar bagi semua makhluk dan memenuhi harapan mereka. Baik, next. Ya, intisari ketiga ya, Sesyang Setien. Sutra teratai ini dapat memandu para makhluk ke jalan yang benar, menjadi penyelamat dan pelindung bagi mereka. Hanya sutra teratai ini mampu menjelaskan banyak hal. Ajaran di sutra ini dapat memasuki era apapun, memenuhi kebutuhan para makhluk di era itu, membabakannya. Di masa sekarang ini, Master pun selalu mempergunakan sutra ini dan berbagi kepada semua orang untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia pada era sekarang ini. Sutra ini dapat membuat para makhluk terbebas dari segala penderitaan dan kerisauan dalam dua jenis siklus kelahiran dan kematian atau samsara. Samsara fragmentaris, pariceda jara marana, dan samsara perubahan, parinamiki jara marana. Maka dikatakan dapat menyelamatkan semua makhluk. Sutra teratai dapat menyelamatkan kita dan membantu kita meningkatkan kewaspadaan kita. Jika kita membuat kesalahan di masa lalu, kita harus segera meningkatkan mawas diri dan segera berubah, sehingga kita dapat mengurangi kejahatan kita dan mengembangkan kebaikan kita. Sutra ini dapat membuat para makhluk terbebas dari segala penderitaan dan kerisauan dalam siklus kelahiran dan kematian atau samsara. Ya, Sesyung Setye ya. Yang saya pelajari ya bahwa Buddha pernah mengatakan kita sebenarnya sudah berada di dalam samsara atau lingkaran atau siklus samsara ini tiada terhitung ya kalpanya atau tiada awal ya. Dan semoga saja kita bisa segera menemukan tujuan akhir kita ya. Jadi tidak berlarut-larut dalam lingkaran samsara dan ini tidak bisa dihitung sebenarnya. Jadi sebenarnya kita tidak tahu timbunan perbuatan atau karma masa lalu kita itu seperti apa, sebanyak apa, seluas apa, atau bahkan sedalam apa. Kita nggak tahu. Tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa hari ini, atau boleh dibilang era ini, era kita di mana kita mengenal Dharma ini, kita harus meningkatkan mawas diri kita, ya. Karena karma itu sendiri kita tidak tahu ya kapan akan berbuah. Ya, jadi siklus kelahiran dan kematian ya tadi dijelaskan dengan baik oleh master kita, baik fragmentaris maupun perubahan itu nyata adanya. Ya, tadi mungkin dari master ada menyampaikan ya, ada ayam yang juga mampu untuk
berbaris ibaratnya seperti militer. Hanya saya mereka dalam bentuk tubuh hewan ya atau ayam. Ya sesungguhnya sifat hakiki semua makhluk itu memang eh, adalah kebudahan ya. Memang hakikinya adalah seperti itu ya atau kebijaksanaan. Itu dia. Jadi untuk yang poin ketiga ini kita sudah bisa pahami bahwa untuk siklus atau masa sekarang ini kita harus meningkatkan kewaspadaan kita. Apalagi kita sudah mengenal dan bahkan sekarang mempelajari Dhamma ya setiap hari ya. Seperti itu ya. Nah, mungkin itu dari saya. Oke, mungkin untuk intisari selanjutnya ya dari Sesiung apa Rimba ya, Siung, Kanten. Ya, Kak ya, Kanan Susyung yang sudah dijelaskan ya, diulangi sama Suhadi Susyung ya, benarnya samsara. Jadi samsara itu ya kita harus was-was ya terhadap diri kita sendiri, selalu merenungkan perbuatan kita ya, kalau ada salah minta maaf dan kita balik ke arah yang benar ya. Jadi kita jaga diri kita sendiri dengan yang benar ya. Selalu Master ada cerita yang jangan biasanya pian lah, jangan sedikit ya, 一点点差，好像jadi 很远期ya. Jadi selalu menjaga apa ya, centau ya, arah yang benar ya. Oke, kita lanjutkan ke intisari nomor 4 ya. Orang yang menegakkan sutra ini dapat memberi manfaat besar ya bagi semua makhluk dan memenuhi harapan mereka dengan mampu mencapai buah kebudayaan. Maka apa yang diharapkan terpenuhi jika kita dapat menegakkan sutra ini. Semua yang kita perbuat, niat pikiran kita, jika semuanya dapat membawa manfaat bagi semua makhluk dan mampu mengatasi berbagai kesulitan demi membawa manfaat ya bagi semua makhluk sebagai tujuan utama. Inilah arah kehidupan kita. Sutra teratai adalah sebuah jalan yang merupakan jalan mencapai kebudayaan. Sutra teratai menuntun arah untuk kita agar kita tidak lagi mengalami kemunduran dan kehilangan arah. Sutra teratai ini adalah sebuah sutra yang penuh dengan harapan untuk kita terjun ke tengah masyarakat, menuntun semua makhluk menapaki jalan bodhisattva hingga menuju arah tujuan akhir, mencapai kebudayaan. Jadi, ini poin sangat penting ya. Ini sangat penting. Jadi kita tadi kan udah jelaskan ya, sama di episode ini. Di zaman Buddha, ya pernah cerita ya, Master sebelumnya Sang Buddha waktu di kota penduduk ya 90.000 orang ya, yang bisa ketemu dengan Buddha sangat sedikit ya. Jadi yang tidak ketemu ya, yang belum tahu ada Buddha itu sepertiga yang di zaman Buddha ya. Sepertiga orang saat itu manusia sana belum tahu siapa itu Buddha. Ya, sepertiga lagi ya pernah dengar ada Buddha tapi belum pernah ketemu ya. Lalu sepertiga lagi pernah ketemu Buddha. Ya.
dan pernah melihatnya ya, tapi hanya sedikit yang benar-benar dapat menghadiri ajarannya saat Sang Buddha membabarkan di tempatnya ya, yang bisa ketemu ya hanya sedikit. Jadi meskipun seseorang hidup di era yang sama dengan Sang Buddha, ya, melihat dan mendengarkan ajarannya tidaklah mudah. Seperti saat ini ya, Tzu juga sama ya, banyak yang belum kenal sama Tzu ya. Ya, seperti ya saya yakin hanya sedikit juga ya yang udah pernah dengar Tzu ya. Ya, tapi belum pernah ketemu master ataupun belum masuk gabung ke Tzu ya. Lalu ya, hanya sedikit aja yang sudah ketemu master dan mendengar master mencerita ya tentang kegiatan apa yang dilakukan relawan Tzu ya. Jadi oleh karena itu yang sangat sulit ya bagi makhluk hidup untuk mendengar drama dan melihat Sang Buddha. Apalagi di periode ya Xiangfa ya, Lupang Buddha ya, yang sekarang merupakan juga ya masuki periode akhir Dharma ya. Meskipun ya mungkin terdengar banyak orang yang memuja Sang Buddha, kenyataan di antara 7 ya atau 8 milik populasi ya sangat sedikit yang benar-benar mendengar Dhamma. Jadi walaupun kita umat Buddha ya, yang kebanyakan ya tidak pernah mendengar ajaran Buddha. Itu ya saya akui ya. Sebelum masuk Tzu ya, saya juga nggak tahu ajaran Buddha macam mana ya. Jadi kita yang di sini relawan ya sangat harus bersyukur ya kita udah masuk Tzu ya dan sudah mendengar ajaran dari master ya. Jadi ini benar-benar kita udah mendengar Dharma ya dari penjelasan dari master membimbing kita ya. Berapa tahun lalu selalu master ada cerita sutra makna tanpa batas. Ya, itu master sangat suka ya sutra ini karena awalnya master juga mendalami sutra makna tanpa batas sehingga sangat penting ya sutra makna tanpa batas dan sehingga master membawa kita ya supaya kami ingat ya sutra ini maka di intinya artinya apanya dijadikan show ya drama ya supaya kita lebih ingatnya dan bisa hafal ya sutra makna tanpa batas ya waktu itu kan ada ditayangkan ya di Cimok Cufu atau di mana sangat di lapangannya didramakan sangat indah ya itu sampai mencapai ribuan relawan yang memperagakan ya show-nya drama ya. Itulah pentingnya sutra makna tanpa batas. Berikutnya sekarang udah Pak Hwacin ya. Pak Hwacin Sutra Teratai ini ya itu yang sutra kalau disebutkan Sutra Teratai ya Cincung Zuwang ya raja dari segala sutra ya. Ini kenapa yang bisa disebutkan sutra di antara raja dari sutra semuanya? Karena sutra ini tadi Mas sudah jelaskan ya, bisa menuntun kami ke Buddhaan. Jadi cara-cara menuntun kami macam mana? Kita bersyukur ya, kita udah masuk ke barisan Tzu ya. Ya, kita dengan inilah kita harus bersyukur. Jadi banyak yang berkah yang kita miliki dan menentukan seberapa banyak keberuntungan yang bisa kita terima ya. Umat Buddha, Sang Buddha juga mengajarkan kita bahwa seseorang harus mengolah dan mendapatkan apa yang telah diolahnya. Kita harus mengolah sebab, kondisi, akibat, dan ganjaran yang mengikutinya.
Oleh karena itu, kita harus memahami dengan jelas konsep sebab, kondisi, akibat, dan ganjaran sebab akibatnya. Jadi kita di sini ya, untuk kita harus tahu ingin kopal ya. Ingin kopal itu karma ya, hukum sebab akibatnya. Apa sebab? Jadi seperti kita menuaikan benih ya. Kita menuaikan benih tidak akan tumbuh kalau kita tidak merawatnya. Jadi ada jalinan jodoh yang untuk merawat sehingga bisa berbunga dan menjadi buah ya. Ya, itu namanya karma, hukum karma ya. Hukum karma ada yang baik, ada yang buruk ya. Jadi itu sifatnya ya kita tuangkan yang baik, benihnya seperti sekarang ya. Masa sekarang juga Master melakukan ya, menuaikan banyak benih ya di seluruh dunia. Apa ada bencana, selalu Master ada relawan ya yang ke sana ya. Itu sama seperti menuaikan benih ya ke sana. Tapi bisa tumbuh atau tidak tumbuh jadi sana tergantung ya, siapa ada jodohnya atau tidak yang membina ya relawan baru dari sana tumbuh lagi ya. Ya di sini juga Indonesia juga banyak bencana ya. Salah satu yang di Aceh ya. Juga waktu itu Master juga tahu bencana besar, jadi ada relawan senior ya, yang relawan terjun ke sana ya. Nah, Angkuhan Susiung ya, berikut juga banyak ya, banyak. Di antara yang masih tetap di sana ada Supandi Susiung, juga banyak relawan yang ikut yang bencana tsunami di Aceh juga banyak ya, yang sudah ada pernah ke sana sampai sekarang juga relawan masih ingatnya kejadian di tsunami sana ya, ya mereka sangat berani ya terjun ya, saya akui, wah hebat ya, cap jempol ya, karena bencana besar itu mereka berani turun ya. Ya, itulah bodhisattva ya. Itu yang keinginan Master mau seperti ini. Tapi ada seberapa orang yang bisa ke sana. Ya. Juga di relawan kita ada yang berani ya, ada yang masih takut belajar ya. Jadi daerah yang benar-benar bencana tidak seperti langsung terjunnya. Master selalu ingin muridnya ya selamat juga harus baca kondisi lapangan baru boleh turun ya. Jadi bodhisattva adalah yang pertama. Karena Dharma bodhisattva adalah praktek Dharma Mahayana ya. Dharma bukan hanya tentang 4 kebenaran mulia dan 12 mata rantai sebab mulia ya. Sebab mulia. Sebab mula yang saling bergantung ya. Mereka mengembangkan 6 kesempurnaan. Memasuki dunia manusia untuk menyelamatkan makhluk hidup. Jadi selalu ada dengar ya, Xiao Chen, Zhong Chen, Da Chen ya. Semua ini tuh semuanya ya penting ya. Soalnya kita menjalankan bodhisattva ya. Bodhisattva itu udah masuk Dharma Mahayana ya. Jadi kita juga harus paham juga Xiao Chen ya, ajarannya Setifa ya, 4 kebenaran mulia itu juga dasar ya, pondasi ya. Dan juga harus memahami 12 mata rantai sebab mula yang saling bergantung ya, seingin ya. Itu memang dasar-dasarnya ya. Kita seperti bangun sebuah gedung ya, kita harus memiliki dasarnya yang kuatnya. Satu sama lain tidak boleh terpisah ya. Jadi mau ingin jadi kebudahan ya, bodhisattva, jalan bodhisattva itu adalah yang pertama ya. Oleh karena itu sutra intinya juga seperti inilah.
Sutra Strata ini ya sekarang ini ya yang membawa kita jalan ke arah mau menjadi kebudayaan ya, misalnya kesadarannya yang itu namanya pencerahan ya untuk diri sendiri. Sutra teratai dapat mengajarkan kita untuk lebih waspada. Kita harus lebih waspada dan berhati-hati. Jika kita pernah berbuat salah di masa lalu, kita harus waspada dan segera memperbaikinya. Ini akan mengurangi kejahatan kita dan meningkatkan kebaikan kita. Inilah manfaat membaca sutra dan memasuki Dharma. Ini adalah transformasi yang tepat waktu. Meskipun tidak ada cara untuk melawannya, kita dapat segera menghentikan kejahatan, ya, mencegah kejahatan dan meningkatkan kebaikan ya. Itu yang dipesan sama dari Sang Ren ya. Jadi jika kita dapat menjunjung tinggi sutra ini dengan baik, segala sesuatu yang kita lakukan dan pemikiran kita tentang bagaimana memberi manfaat bagi makhluk hidup ya akan memungkinkan kita mengatasi berbagai kesulitan. Semuanya dengan tujuan tunggal, yakni memberi manfaat bagi makhluk hidup. Sebagai poros utamanya, inilah hidup dan arah kita. Jadi udah sangat jelas ya, Master mengarahkan kita ya ke membawa kita ya ke jalan bodhisattva ya. Memang kita sangat beruntung ya, kita sudah gabung suci ya. Masa pernah cerita ya di Zanchen Putih ya. Masa Buddha, Sang Buddha, waktu dia udah tua, nggak sempat lagi bawa muridnya ke arah sini ya, karena faktor usia ya. Tapi udah setelah master kami sangat beruntung karena Sang Ren ya, master kami memahami ya sutra ini dan terus membawa kita ke arah jalan bodhisattva ya, melanjutkan apa yang Sang Buddha ya inginkan ya. Jadi kita udah praktek ya. Ya, bagaimanapun sangat kaitan sama Sang Ren ya, seluruh Sisung Suci. Ya, Master ingin kami membina, membawa lebih banyak relawannya. Jadi ini ada kemarin saya nonton itu Lentaran Kehidupannya, yang sangat bagus ya. Entah ada waktu lagi ditayangkan atau tidak. Soalnya bagus sekali ya. Kalau tidak nanti ini Lentaran Kehidupan yang kemarin yang ceritakan yang ada yang di Taiwan terjadi berapa waktu yang ada Cichen sangat Master sangat kangen Cichen karena mereka turun ke masyarakat membersihkan rumah-rumah mereka ya dari Kaohsiung ya, naik pagi-pagi ya harus yang naik kereta ya sampai ke Hualien ya, sampai ke sana untuk membersihkan, membantu ya gotong royong ya membersihkan tempatnya itu. Jadi mereka melakukan itu dan bukan lagi bersuka cita ya karena bisa menjalankan itu, membantu yang membuat baik untuk masyarakatnya. Tadi Master sudah jelaskan ini sangat kangen lah sama mereka yang turun ya, sama relawan lain-lainnya turun ke lapangan ya. Itu sutra teratai yang saat ini udah kita praktekkan ya. Demikian ya, kalau bisa tayangkan ya silakan tayangkan, kalau tidak kita udah mau masuk, udah jam 8:30 ya, udah mau masuk ke sharing ya.
kupikir ya nggak perlu lagi ya. Nah, kita buka untuk relawan sharing ya. Silakan. Ya, sudah ada Vivilang Secie ya, Sesiong Rimba. Ya, mungkin dipersilakan ya, Secie. Kan En. Halo, Vivilang Secie. Ya, Sanh đoàn cái xứ, cảm ơn sư兄sư姐, cảm ơn Naskah Sutra. Satra Raja Sangkusumita Bina, sutra ini dapat menyelamatkan semua makhluk. Sutra ini dapat membuat semua makhluk terbebaskan dari segala penderitaan dan kerisauan. Sutra ini dapat memberi manfaat besar bagi semua makhluk dan memenuhi harapan mereka. Sutra-sutra ini dapat memandu para makhluk ke jalan yang benar dan menjadi penyelamat dan pelindung bagi mereka. Dan juga dapat membuat para makhluk terbebas dari segala penderitaan dan kerisauan dalam siklus kelahiran dan kematian. Dan orang yang menegakkan sutra ini dapat memberi manfaat besar bagi semua makhluk dan memenuhi harapan mereka dengan mampu mencapai buah kebudaan sehingga apa yang diharapkan pun bisa terpenuhi. Manusia itu terjerat, terikat pada perasaan duniawi, pikiran duniawi, cinta duniawi, balas budi dan dendam, kasih dan benci. Inilah kegelapan batin yang memunculkan niat pikiran. Dan ini juga satu sebab dan kondisi utamanya sehingga makhluk hidup tetap berada dalam penderitaan yang tanpa henti. Hendaknya kita bisa mengubah tabiat buruk kita dan tata gata iba dan berbelas kasihan kepada para makhluk sehingga untuk bisa menuntun mereka dan membimbing semua makhluk. Buddha datang ke dunia mengajarkan dharma, yaitu dari belajar menjadi tersadarkan. Xie menjadi cie. Untuk mencapai kebudaan, kita harus menapaki jalan bodhisattva. Hanya dengan bersumbangsi dan menjalin jodoh baik, berkah dan kebijaksanaan ini bisa dilatih. Dan juga dengan mempraktekkan 6 paramita. Dan juga mencerahkan diri sendiri dan orang lain. Dan menjalani kehidupan yang bermakna. Membawa manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Ke atas kita memohon pada ajaran Buddha, ke bawah membimbing para makhluk. Cara tercepat masuk ke jalan bodhisattva itu dengan mempraktekkan 4 misi, 10 sila. Sehingga dengan praktek 6 paramita ini juga dapat menyeberang ke pantai kebahagiaan. Bodhisattva ini adalah makhluk yang tersadarkan, yang dapat membangkitkan welas asih dan kebijaksanaan secara seimbang. Cảm ơn sư兄sư chị. ya, Kan En, Secie Vivilang ya, yang setiap hari ya sangat rajin sudah mereview kembali ya. Jadi benar ya, kalau yang saya pelajari ya, tadi Secie Vivilang ada menyampaikan bahwa satu tujuan dari Buddha ya di dunia yaitu menuntun dan membimbing, menolong semua makhluk ya untuk menuju pantai seberang ya. Mudah-mudahan kita yang sudah cukup memiliki berkah bisa mempelajari Dhamma, apalagi bertemu dengan master ya, atau mempelajari dari ajaran beliau, kita bisa segera ya memberikan manfaat pada banyak orang, banyak makhluk dan bisa mencapai pantai seberang bersama-sama ya di dunia suci ini, Sesiong Suci. Oke, Sesiong Rimba mungkin karena waktu kita ke kuis dulu ya, supaya nanti setelah kuis kan lebih enak ya sharing-sharingnya ya. Ya Mungkin benar itu ya. sekali ya. Boleh. Baik, Silakan masuk kuis dulu ya, Sejong tolong bawa ya. ya baik, baik. Ya, Kanan.
Baik, Sesiong Sejaman, kita masuk ke kuis dulu ya. Seperti biasa ya, jawaban diketik di chat room everyone ya, jangan salah dengan format jawaban seperti contoh ya, 1D, 2A ya. Oke, kita mulai. Silakan host. Ya, nomor 1 ya. Apa alasan utama Tathagata menaruh iba kepada para makhluk? A. Karena mereka semua memiliki tubuh yang sama. B. Karena mereka telah mencapai kebahagiaan sejati. C. Karena mereka memiliki tabiat yang berbeda-beda. D. Karena mereka sudah terbebas dari penderitaan. E. Karena mereka memiliki berbagai tabiat, keinginan, dan kegelapan batin. Ya, silakan Sesiong Secie untuk jawabannya ya. 3, 2, 1 ya. Oke, mungkin bisa close ya. Jawabannya adalah E ya. Karena ya memang ya kita masih makhluk awam, mereka ya kita semua ya memiliki berbagai tabiat, keinginan, dan kegelapan batin. Baik, nomor 2. Siapakah putra tunggal dari Buddha Sakyamuni yang disebut dalam episode ini? A. Ananda, B. Subhuti, C. Rahula, D. Sariputta, E. Upali. Nah, ini sangat gampang, Sesiong Secie ya. Baik, 3, 2, 1. Ya, mungkin kita close. Ya, pasti jawabannya Rahula ya, yang artinya belenggu ya, Sesiong Secie. Baik, kita nomor 3. Ya, mengapa Buddha menyerahkan Rahula kepada Sariputra? A. Karena Rahula sudah mencapai pencerahan. B. Karena Rahula masih muda dan perlu diawasi dalam pelatihan diri. C. Karena Sariputra adalah pamannya. D. Karena Rahula ingin menjadi bikhu besar. E. Karena Buddha ingin menguji Sariputra. Nah, ini kalau ada Sesiong Secie menyimak, nih pasti jawabannya gampang ya. Baik, 3, 2, 1. Kita close ya. Ya, kan? Jawabannya adalah pasti B ya. Ya, masih muda ya. Biku paling muda dan memang masih perlu diawasi dalam pelatihan diri beliau. Baik. Kita lanjut ke nomor 4 ya. Baik. Mengapa sutra teratai disebut raja dari semua sutra? Nah, ini juga harusnya gampang ya. A. Karena paling mudah dipahami. B. Karena paling singkat. C. Karena ditulis oleh para bodhisattva. D. Karena berisi cerita tentang kehidupan hewan. E. Karena merupakan ajaran tertinggi yang membimbing makhluk ke jalan yang benar. Baik, 3, 2, 1. Ya, baik. Kita close. Ya, karena merupakan ajaran tertinggi yang membimbing makhluk ke jalan yang benar ya, Sesiong Secie. Baik, kita ke soal nomor selanjutnya. Apa yang menyebabkan manusia terus menderita dalam samsara? A. Karena adanya kegelapan batin, ketamakan, kebencian, dan kebodohan. B. Karena kurangnya doa dan puasa. C. Karena tidak mengenal sejarah Buddha. D. Karena tidak percaya karma. E. Karena tidak memiliki guru. Nah, ini juga paling gampang ini ya. Baik, 3, 2, 1. Kita close. Ya, pasti karena ada 3 noda batin ya, ketamakan, kebencian, dan kebodohan. Ya, next mungkin host tuh soal selanjutnya. Ya, mengapa Buddha menggunakan berbagai perumpamaan dalam pengajarannya? Nah, ini udah berulang-ulang nih Sesiong Secie ya bagi yang mengikuti Sinfasyang. A. Karena ingin menghibur para murid. B. Karena para murid tidak suka pelajaran sulit. C. Karena perumpamaan lebih mudah dihafal. D. Karena ingin menyesuaikan ajaran dengan kemampuan dan tabiat makhluk. E. Karena ajaran langsung sulit disampaikan. Ya, 3, 2, 1. Ya, jawabannya adalah D ya. Karena ingin menyesuaikan ajaran ya dengan kemampuan dan tabiat makhluk atau sesuai dengan kapasitas dari para makhluk ya yang menerima dhamma. Ya, baik. Untuk selanjutnya mungkin ya selesai Sesiong Secie kan ya. Jadi sambil menunggu mungkin para pemenang ya kita akan mengundang juga sesi-sesi yang lain untuk segera sharing dan di sini kami lihat sudah ada Rosi Secie ya, Sesiong Rimba, kita persilakan ya. Ya, Iya, Sesiong Mancawan Taja, saya izin memulai ya. Baik, ya silakan Secie.
感恩上人开示，感恩师兄师姐们semua, 感恩terlebih kepada moderator hari ini, yaitu Rimba Sesiung dan juga Suhardi Sesiung. Jadi saya hari ini izin berbagi dan memberanikan diri untuk berbagi. Saya izin memulai ya. Jadi yang saya dapatkan adalah dalam kalimat berikut dan juga contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang saya dapatkan adalah menggunakan dharma sejati. Di dalam dharma sejati itu terdapat tahapan-tahapan dharma-dharma yang perlu dipelajari, diamati, hingga dihayati, dan tentunya dijalankan dan digunakan. Jadi menggunakan dharma sejati untuk menguraikan masalah-masalah, kerisauan, dan sebagainya, untuk kemudian menyadarkan diri dan dalam upaya juga senantiasa waspada energi kebiasaan buruk. Ini sudah ada dalam tayangan yang disampaikan Sang Ren di sebelum-sebelumnya mengenai waspada energi kebiasaan buruk yang dapat mengikat bagaikan tali pengikat, dan bagaimana berupaya agar lepas dari jeratan tali tersebut. Maka diperlukanlah dikatakan dalam tayangan pesan Sang Ren dalam ajaran-ajaran, yaitu berupaya pertama dari yang tadi Sesiung telah sampaikan mengenai bertobat. Dari bertobat kemudian dengan tekad yang teguh tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang mungkin itu kesalahan yang kecil tapi berulang-ulang karena masih dalam ketidaktahuan. Sehingga di dalam upaya tersebut terdapat yang dinamakan pengetahuan yang didapat. Pengetahuan di dalamnya terdapat salah satunya atau diantaranya ajaran mengenai dana, sila, dan hingga samadhi tersebut. Dengan samadhi dan sila dan dana yang telah diterapkan dalam kehidupan akan menghasilkan kebijaksanaan. Jadi di sini yang saya dapatkan adalah contoh nyata dalam keseharian. Ada kalanya dalam keseharian kehidupan itu ada yang, maaf ya, ini tidak bicara siapapun, ini hanya saya menceritakan mungkin dari keseharian sehari-hari atau dari yang saya temui, yang saya renungkan. Contohnya misalnya kebiasaan mengeluh. Misalnya, kenapa ya hidup saya begitu kasihan? Harus mengurusi, berkutat, menghabiskan waktu gitu. Hanya dengan mengurusi rumah tangga gitu ya. Atau mungkin kegiatan-kegiatan yang diikuti hanya itu-itu aja. Itu-itu aja orang-orangnya. Lalu kita merasa lelah, capek, atau kerisauan batin halus yang muncul. Ada pula mungkin merasa tidak dihargai dalam pengorbanan perjuangan yang telah dilakukannya dalam urusan tersebut gitu. Jadi kemudian ada pula makhluk-makhluk yang dalam interaksi keluarganya, padahal ini hal-hal kecil. Tapi hal kecil itu malah selalu menjadi pertengkaran atau menjadi selisih paham gitu. Nah, contohnya misalnya ada insan atau makhluk yang memiliki kebiasaan dan pemikiran bahwa apapun yang tidak berkenan di hatinya, ia kemudian akan mengucapkan kata-kata yang kasar. Misalnya bodoh lah,
yang kata-kata kasar yang tidak enak didengar lah seperti itu ya. Yang dikatakan keluar tanpa disaring karena energi kebiasaan buruk yang sudah terpupuk di kehidupan atau kebiasaan sehari-hari. Sehingga ada pepatah bilang, ada yang bilang begini, saya tidak bermaksud begitu, itu secara luasnya. Tetapi kenapa bisa begini? Itu yang masih bisa merenung ke dalam. Tetapi ada pula yang, ini memang saya, gitu kan. Nah, inilah yang dikatakan tabiat-tabiat para makhluk yang memiliki tingkatan, ada yang sangat keras kepala, dan sebagainya. Lalu mungkin ada juga kebiasaan menuntut orang lain mengikuti apa yang menurut pandangan pikirannya itu benar, gitu. Misalnya, contohnya, kita tahu memang merokok itu tidak baik contohnya. Tetapi yang bersangkutan merokok, tapi mengajarkan orang lain, misalnya kepada anaknya atau kawannya, rokok nggak bagus loh, tetapi yang bersangkutan masih merokok. Contoh misalnya, mengajarkan nilai-nilai kebaikan, karena sebenarnya hatinya baik, gitu kan. Ingin orang temannya tuh baik, tetapi ketika temannya itu berinteraksi dengannya, gitu, kemudian mendapatkan, kan setiap orang punya pandangan pemikirannya keluar. Nah, jadi temannya juga mendapatkan, atau siapapun yang berinteraksi dengannya mendapatkan, kamu sendiri belum menjalankannya. Ataupun misalnya contoh dalam keseharian, misalnya, ini hanya misalnya mengajarkan kebaikan, ini memang baik gitu, tapi kadang disampaikan dengan tidak baik, ataupun mengajarkan yang disampaikan emosi, jadi bukan kebaikan yang diajarkan, yang diterima. Itu contoh-contohnya misalnya, kamu perlu cuci piring setelah cuci piring, atau perlu mencuci gelas, mencuci segala hal lah itu. Tetapi piring, gelas sendiri yang dimakan itu tidak dicuci, dan itu diketahui karena melihat tindak tanduk dalam keseharian maupun pada saat berinteraksi. Jadi ini sama pula mengenai mengajarkan untuk mencuci batin gitu misalnya. Tetapi bagaimana batin sendiri dalam bersikap di keseharian. Jadi yang saya sangat dapatkan adalah ini, Sesjeman gitu. Di mana dengan ajaran-ajaran Buddha ini untuk menjaga kita semua agar tidak diserang balik. Karena ada banyak yang diserang balik. Diserang balik, kamu sudah masuk suci, tapi kelakuanmu begini, begitu, gitu misalnya. Sebenarnya siapa yang menyerang? Menurut yang saya izin pahami bahwa sebenarnya ini adalah hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Hukum sebab jalinan kondisi dan akhirnya buah yang didapat. Mengapa saya berkata begitu? Contohnya gini. Misalnya contoh ya, misalnya sudah lagi kotor nih, rumah kotor, bongkar-bongkar gitu kan misalnya. Terus kemudian ada si A berlaku sebagai ayah misalnya, lalu memberitahu anaknya, kamu harusnya caranya begini gitu ya, sapunya begini gitu, supaya debunya nggak langsung berterbangan gitu. Nah, terus kemudian si B yang berlaku sebagai anak lah misalnya, anaknya terus menyapu hingga lalu memasukkan ke dalam pengki. Lalu kemudian si A yang berlaku sebagai ayah mengajarkan, aduh cara yang bodoh, ini sesuai dengan yang tadi diuraikan, bodoh dan sebagainya, kata-kata yang tidak enak didengar ya, bodoh sekali, gini kurang timbangan lah misalnya. Jadi ini adalah suatu diumpamakan kita ketika menerima kata-kata yang begitu menusuk gitu. Contohnya, ya kan? Contohnya ya. Jadi ya terus kemudian si
si B sebagai anak itu tetap menyapu lalu memasukkan kotoran-kotoran itu ke dalam pengki. Tadinya kan sang ayah bilang misalnya si A-nya bilang supaya udahlah biarin taruh aja nggak usah ke dalam pengki misalnya. Tetapi pemahaman pandangan si B sang anak itu bahwa supaya debu tidak berterbangan kemana-mana sehingga harus dimasukkan ke dalam pengki. Tetapi dengan hanya memasukkan debu ke dalam pengki bisa menjadi suatu pertengkaran. Gitu, hal kecil. Karena apa? Karena saling menuntut, menilai apa yang telah dipakai dari 6 indera tersebut. Contohnya misalnya gini, sang ayah kenapa bisa menilai memakai mata? Oh lihat si B anaknya itu kok sapunya begini begitu. Lalu muncullah sebersih pikiran halus yang muncul. Caranya salah. Saya harus memperbaiki dia. Tetapi dengan cara menuntut. Nah, ini pikiran halus yang muncul. Nah, pikiran halus yang muncul ini adalah karena termasuk dalam penilaian. Jadi yang saya dapatkan bahwa memang dalam kehidupan ini sangat perlu berhati-hati terhadap 6 indera mata, telinga yang kita lihat itu kita dengar itu harus sangat berhati-hati dan tidak perlu menilai. Jadi perlu dengan kondisi yang mengamati, jadi tidak menilai. Kenapa? Karena misalnya, coba saya misalnya saya sebagai si B, sang anak. Kemudian misalnya saya memberitahu kan ada yang ingin memberitahu ke alasannya kenapa. Alasannya kenapa saya berlaku begini atau secara garis besar ingin mengkonfirmasi gitu apa yang sebenarnya saya lakukan ini supaya pihak lain itu dapat mengerti, memahami. Nah, tetapi catatannya dikatakan adalah terus belajar hingga tersadarkan. Pada saat tersadarkan mendapat kebijaksanaan. Artinya, apakah waktunya tepat, apakah disampaikan dengan benar-benar hati yang tenang, atau hanya karena pikiran hati yang tergerak oleh yang kita dengar, yang kita lihat. Sehingga kita muncul sebersih pikiran ingin mengkonfirmasi, misalnya, atau menjelaskan suatu alasan. Makanya ada pepatah yang dikatakan, ada waktunya diam, dan diam adalah emas. Seperti itu. Jadi, yang saya dapatkan adalah, kemudian, pada saat bisa menyadari bahwa contoh-contoh seperti itu, pengendalian diri dalam keseharian, bagaimana pikiran, bagaimana ucapan tubuh kita itu, dan berusaha merubah pola pikir. Misalnya, anggap yang mengurusi rumah tangga atau yang melakukan suatu kegiatan kok ini gitu. Saya saja sebagai berdana, baik berdana untuk keluarga kecil, individu, maupun berdana untuk keluarga besar, dan di dalamnya terdapat pelatihan pembinaan diri di saat lingkup yang kita temui. Lalu mengenai penutup, mengenai berdana, ini juga mengenai memberikan kebersihan, memberikan kenyamanan, mungkin memberikan kedamaian, memberikan keharmonisan. Jadi berdana mengenai arti berdana tersebut, bahwa tidak perlu diminta, tetapi hukum sebab akibat alam semesta akan berjalan, bahwa memberi maka akan mendapat, dan tentunya dilakukan dengan keikhlasan atau tanpa kerisauan, tanpa pamrih. Jadi mengapa itu yang saya izin bagikan seperti itu, yang dikatakan sila dari pikiran, ucapan, dan perbuatan, hingga mendapatkan sila didukung oleh samadhi, dan samadhi didukung oleh sila. Jadi penutup adalah ketika mungkin rekaman-rekaman interaksi keseharian dalam hidup itu muncul pada saat kita misalnya melihat satu materi, lalu materi itu mengingatkan kita kepada berbagai macam memori-memori di belakangnya, dan itu
dinamakan perlunya itu tadi menghentikan kejahatan, melenyapkan kesalahan. Apakah pikiran itu pikiran benar apa tidak dan sebagainya. Jadi untuk mendapatkan yang dikatakan hati damai, harmonis dan tenang. Dan terus belajar, ya itu yang saya dapatkan hingga yang dikatakan sang arah tetap berada di arah yang benar. Kanan saja. Ya, 感恩呀，感恩Rosi 师姐啊，sudah sharing yang sharingnya ya, pengalamannya ya, apanya saya sangat kangen ya. Ya benar-benar ya kita harus memperkaya diri sendiri dulu, ya kan. Semuanya Siu-Sing harus sabar, ya. Kita harus berlapang dada. Seperti Master ada San Wu ya, Mei wo pu yan liang de ren, Mei wo pu kan en de ren ya. Itu terus kita harus berlapang dada, bersabar ya kalau kita membina diri ya. Demikian bagus sekali ya kan Rosi Sece. ya kan ya. Rosi Seci luar biasa sharingnya ya. Menggunakan Dharma sejati ya untuk menguraikan kebiasaan buruk ini Sesiung Rimba luar biasa ya. Memang ya sambil menunggu Sesiung Suci yang lain ya mungkin boleh raise hand untuk sharing. Kalau belum ada saya izin sedikit menambahkan. Nah, memang kebiasaan buruk yang paling sering muncul mau tidak mau coba Sesiung Suci kita renungkan itu adalah melalui apa? Ya, memang awalnya pikiran, tetapi kalau dimanifestasikan itu adalah melalui fisik, itu melalui mulut atau ucapan. Saya pernah baca buku Sangren ya, itu ada 20 kebiasaan, 20 kesulitan, maaf ya, 20 kesulitan dalam kehidupan tuh. Salah satunya memang kalau saya nggak salah ingat itu sulit bagi kita itu untuk tidak bergunjing ya, melalui ucapan lah intinya. Nah, memang sudah disampaikan oleh Sangren juga ya. Kenapa mulut ini sering? Ya, karena paling gampang Siung Suci. Ya, kalau kita pakai tangan, pakai kaki, mungkin butuh effort ya. Kalau mulut nih ya tinggal ucapin gitu loh, tinggal ucapin saja. Jadi paling gampang gitu untuk melakukan perbuatan melalui mulut. Nah, sejalan dengan yang Sece Rosi sampaikan tadi, ya kita sebenarnya hanya perlu memasang CCTV ke dalam, yaitu ke diri kita. Ya, dan ingat bahwa ucapan baik itu senantiasa harus disampaikan, tentu dengan cara yang baik. Nah, secara ucapan baik itu mungkin seperti yang kita tahu ya, kita harus jujur. Ya, Sangren juga udah menyampaikan sesuai kebenaran. Ya, ya Yuchan ya San. Baru lakukan dengan cara yang mei. Ya, jadi ada ranwennya, ya lembut, ya tidak menyakiti. Ya, kemudian kita harus sadar ya atau harus tahu ya bahwa itu harus bermanfaat ya. Selain itu harus tepat waktu ya, jangan waktunya nggak tepat gitu loh, memotong pembicaraan orang dan sebagainya. Kemudian didasari cinta kasih ya, bukan didasari kebencian atau keiri hatian atau kedengkian misalnya ya. Dan harapannya pada akhirnya bisa apa? Bisa menumbuhkan keharmonisan di antara hubungan sesama manusia yang masih awam ini. Kita kan masih awam ya, Suci. Jadi perlu disadari bahwa apa yang kita lakukan tadi ada sampaikan juga, kadang ingat dengan pengorbanan tapi tidak dihargai gitu ya, kalau saya nggak salah tangkap, istilahnya butuh validasi dan reward yang ngungkit kembali. Nah, ini adalah bentuk apa faktor-faktor mental atau batin yang sebenarnya sangat halus ya. Kita sebenarnya bisa ngakui kalau itu muncul di dalam hati kita, tapi sering kita tidak ngakui. Kita butuh validasi. Saya udah kerjakan loh, saya udah ini, rewardnya mana, kenapa saya udah kerjakan begitu banyak, kenapa dia yang dapat nama dan sebagainya. Itu sering terjadi enggak? Sering, pasti saya yakin ya. Tetapi ya kalau bahasa ringkasnya, kalau bagi saya apapun yang terjadi let it go ya, lepaskanlah gitu loh. Karena ya yang baik pun akan berlalu dan apalagi yang buruk.
Jadi kita harus paham bahwa karma itu bekerja. Jadi biarkan karma itu bekerja. Tetapi ingat, perlu pemahaman yang benar gitu ya. Bahwa apa? Kita harus memahami hukum karma itu tidak semua buah atau akibat perbuatan itu datang dari masa lalu, saja. Ya, masa kini juga bisa. Pada saat kita memakan sesuatu yang mungkin makanannya basi dan kita sakit perut, ya tentu kita harus sadari, pahami dengan kebijaksanaan bahwa ini bukan karma masa lalu. Ini barusan saya makan makanan yang basi gitu loh. Ya. Jadi seringkali yang saya sering jumpai ya, ini sharing saja. Orang sering mengatakan, iya ini akibat perbuatan kamu nih masa lalu. Lah, saya baru makan nasi basi kemudian saya sakit perut, apa hubungannya dengan masa lalu gitu ya. Nah, ini menurut saya sih kurang tepat ya. Jadi hiduplah saat ini, pasang CCTV ke dalam, kemudian kita jaga seluruh enam indera ini ya dengan kebijaksanaan, kewaspadaan yang penuh ya. Mudah-mudahan kita bisa menciptakan keharmonisan bagi diri sendiri dan orang lain, sekaligus melatih diri dengan baik dan benar gitu. Ya mungkin dari saya sekilas ya itu ya Sesyong Sechie ya. Mungkin sambil menunggu ya Sesyong Sechie yang lain untuk sharing nih. Mungkin ada yang mau Bagus sekali, ditambahkan, Pak. Sesyong mau ditambahkan sambil menunggu ini Ya, Sesyong bagus Sechie yang lain. sekali. Karena Tuhan Sesyong ya, penjelasan kepada Rosi Sechie sudah benar ya. Saya merasa sudah benar ya, cocok sekali. Jadi kalau pengumuman belum muncul, belum diumumkan, boleh minta Sesyong Haliman ya. Apakah sudah terima? Oh, udah ada. Kita ya selamat ya kepada Anita ya. Frianti ya, Sechie Lampung, Michael Wijaya Sesyong dari Barat 2, Mei Lien Sechie Tebing Tinggi, Stella L. Wijaya Sechie Angke, Surya Metal Suwadi Sesyong Makassar, Fendi Sesyong Medan. Ini ada 6 pemenang ya. Selamat ya kepada 6 Sesyong Sechie. Silakan buka mic untuk sharing. Fendi Sesyong saya kenal ya. Silakan yang lain juga boleh. Yang mana kepingin sharing buka mic. Ya silakan ya Sesyong Sechie yang terutama para pemenang nih ya. Ada 6 orang ya Sesyong Sechie ya, mungkin boleh ya. Ini dari Anita Sechie izin tidak sharing ya. Ya nanti lain kali sharing ya Sechie ya. Baik, untuk Sesyong Michael juga izin tidak sharing gitu ya. Ya mudah-mudahan bisa sharing lain kali ya Sesyong Sechie ya. Oke. Ya. Ya, kita nonton bersama ya Zanjian Putih yang kemarin Master ceritakan ya, sampaikan. Mungkin silakan Sesyong Haliman, Kangen ya Sesyong Haliman.整个在台南的七股溪寮这边也修缮完毕。去每一户，我们也利用雨天，下去大家穿着雨衣去分配材料。这摆才清清地话，你要行菩萨道，不是行随公公的。这一回呢，那里地方有灾情，感恩诸行菩萨也是安尼这么真及时。大家人这念心安尼夹下来呢，就去付出啦。师父跟人讲，咱就是恁个还有我，还有呢无在场的人，
我们都是过去啦，也是同样的在菩萨团体中，每个人都有爱心吗？咱每个人做干的爱心做干的，还有一群人他有爱心，不知道我们在动员，也没有这样的因缘去接触，让他呢这种慈悲利他的神经触动他，让他醒过来，可以投入过去。所以呢，咱有这样的因缘，爱心人多啦，只要咱感觉讲要做，每个人拢是乐观其成，咱呢真期待咱吼，伫迄个所在，用迄个精神理念来带，来关怀，来照顾，也关怀迄个灾祸呢，安慰因的心，也照顾因的生活，也爱度人，这就是因缘。有这个因缘，咱就甲导入来主题，好人好事，甲咱同齐未来啦，长长久久都需要好人好事啦，勤精进哈。很感恩这2个月来，那所有的志工都很用心投入，所以我们今天来的志工的主成就，还有我们的访视，有我们的行政，有我们的人文真善美，那还有我们的协调团队。阮一个开始呢，7月7日到关港的时阵，我是到9月6号，7月6号、9号拄啊整整2个月吼，我拢有照这个定数来做，包括在职，包括时间发包也好，个验收也好吼，我拢有照这个定数。上尾也上重要是爱互欢喜，爱互满意啦。这个材料吼，阮就要求讲，希望讲大家工法一致，迄个样，迄个形状嘛一致，外观嘛一致。阮执行长跟保险讲，咱的人文嘛要一致啦，所以大家拢一致性吼，大家拢同了一条路来走所以阮这边你看到这个样品吼，是阮放伫对呢，放伫阮的服务中心。服务中心，我希望讲，我要共做的吼，互阮遐乡亲，咱的里长吼，知影讲，阮这边是要甲做什么物件，互伊看会到，互伊摸会到吼，互伊有信心。这回恁真正逐项拢做甲真周到。这次非常感谢上人对阮这个材料，这个小砖头吼，会当安尼付出。我迄小渔村哦，拢一寡老人年岁较济啦，所以讲哦，有恁主席这厝内安尼条件好好哦，大家当里面大家当安心伫遮非常感谢上人甲厝底遮师兄师姐这厝的努力甲迄个足感谢的真正的大家。真诚用心用爱付出，师父跟他讲，用生命伫咧做主席，大家讲拢无顾惜讲吼，我年纪大啦，或者是说我身体有较软弱，大家人拢无顾到安尼，总是呢有伴。都来去哦，做得真欢喜。那我每天都看着爸爸，每天就是高雄啊、台南啊这样子来回200公里，然后可能回到家之后11点多睡下去，可是2、3点又听到房间又有声音，他又爬起来，马上又在那边看讯息，然后确认灾区的状况，然后还有包含进度啊，然后工法，然后材质啊，各项都是有很多小细节是需要他来去处理的。那我看着爸爸的身影的话，其实我是觉得很舍不得，因为我就看他的眼睛都越来越红，然后但是我就问他说要不要休息，他就说他要继续做下去。那身为家人的我们应该是要去支持爸爸，
他所做的事情这样子。那所以除了在灾区陪伴他之外，那刚好因为在这段期间有碰到88节，虽然说在灾区，然后很多的师兄师姐，其实我们彼此之间都像是家人一样，然后大家一起庆祝。这种爱的能量真感恩啊，尤其是真善美，真感恩恁恁真善美呢，也伫遐记录得袂歹，这都有新闻拢有出来也让我看到了。每一回看到画面呢，我打从内心的迄个真诚的说感恩天天在感恩中爱的能量总是走过来了2个月了所以天天透早到位，现在天气是遐尼热，这是很幸福的一桩事这个很幸福，每个人都知影师父咧讲的幸福是真正有付出啦。不过呢，在生命中的价值真的很幸福，是真实讲的幸福那大家人真有福，会期待大家人呢爱做互囝看，传家宝互囝会当讲阮的爸母啦，迄个时代出这时，为台湾做偌侪代志，所以讲这传家宝不是在炫耀自己什么，是要留给子孙呢，知道咱的伊的上一代爸母阿公阿嬷总是呢为人间在付出，尤其是在慈济的大团队里面，这就是传家宝恁师父今仔日搁甲恁讲一遍，因为呢师父非常非常的感恩无以为报。我期待人人留史留历史啦，师父年纪也大了啦，我真期待这个代志呢，我推得会叮当，为人间留着菩萨的历史，代代传承，这个人间才会平安。因为呢，要爱世间的平安，就要多祝福的人生，福气会当减少灾难。所以讲福气免灾难。大家人来祝福这个福气啦，这个气呢，就会减掉真济灾难，减少真济的困难。所以咱还是呢不断要搁再继续做。上重要是后一代的人子孙，后一代要继续下去，因为呢，愈来啦，气候变迁啦，科学家也纷纷呢出来伫咧讲哎呀，真烦恼，师父是真烦恼。所以讲，各位，咱敢若烦恼，我最近拢一直甲家己讲，烦恼无路用啦。毋过看到大家人有心伫咧付出啦，我安心啦。但是呢，爱继续，师父做伙咱大家人嘛做伙咱呢爱为未来。我还阁定定讲我的来生啦，靠大家人爱铺路，我铺路大家行，恁大家人铺路互我，后一代过来
菩萨都会很旺，空中大路还阁真宽真平，我会阁再接落去，毋是我呢定恁来生，咱拢会当继续接落去，所以生生世世常行菩萨道啊。Master ada cerita, Master sudah membentangkan jalan untuk kita jalani ya, jalan bodhisatwanya. Lalu Master berharap nanti kemudian ke depannya kami juga bisa membentangkan jalan untuk Master datang lagi. Terus tadi Master ada cerita tentang iklim dunia ini sangat tidak bagus ya, tidak meramal lagi, dan jadi Master ada cerita ya konhoi, betul, ada konhoi, maksudnya tak ada muloyong susah ya diatasi, tapi Master ada cerita kita harus mewariskan jalan yang baik untuk anak cucu kita supaya ada harapan, dunia ini ada harapan supaya tidak cepat rusak ya bumi ini, kira-kira begitu ya tanggapan. Jadi saat sekarang Master membentangkan jalan bodhisattva bodi ya untuk kita jalan, dan kedepannya juga dia harap kita yang membentangkan jalan untuk Master. Jadi sutra teratai ini ya benar-benar sangat bagus ya. Oke, lanjutkan, ada kesempatan ya untuk Elisa sharing ya, karena memang melewatkan waktu, tapi waktu ini sangat berguna ya. Boleh aja ikuti lagi yang kepingin ikut dengar sharing dari Elisa ya, yang ada urusan mau live juga boleh ya. Silakan Elisa Sejie. 感恩上人，感恩semua师兄师姐们ya atas pertemuan hari ini, dan sangat kangen juga itu sama Rosi Sejie ada sharing ya mengenai kenapa kita merasa baik, kita mau melakukan dan kita mengajak orang lain, tapi kita sendiri lupa untuk melakukan dengan lebih baik lagi, menginspirasi. Saya pernah mendapatkan sebuah cerita seorang guru yang mengajarin, maksudnya sufu lah ya, mengajari muridnya tentang mengambil air. Jadi guru, karena muridnya ini sangat mempercayai gurunya, dia melakukan. Tapi dalam hatinya dia bertanya, kenapa guru saya menyuruh saya mengambil air dengan keranjang bambu? Tapi karena disuruh gurunya ya dia lakukan itu. Setelah dia mencoba berbagai cara dengan tangan menutupi segala macam, tetap tidak berhasil. Lalu akhirnya dia dengan memberanikan diri bertanya kepada gurunya, "Guru, mengapa Anda meminta saya melakukan hal yang mustahil? Keranjang ini, bambu ini kan ada berpori ya. Yang saya lakukan ini selama bolak-balik mengambil air, sia-sia." Tapi gurunya menggunakan metode tampil ya. Coba Anda lihat keranjang bambu itu. Apa bedanya dia sebelum kamu mengambil air dan setelah mencoba beberapa kali mengambil air? Ternyata awalnya keranjang bambu itu kotor. Tapi karena dia mengambil terus, walaupun airnya terus jatuh, keranjang bambunya itu telah bersih. Dari cerita ini mengingatkan saya ya, bahwa kenapa Master selalu menyerukan dengan Simpasiang. Ternyata pada saat saya mau sharing, saya mengingat diri sendiri
adalah keranjang kotor. Hanya dengan mendengarkan Dharma, mendengarkan Sesyum Seje, saya oh ada cara ini. Memang dalam ceramah ini banyak hal-hal luar biasa yang terasa sangat sulit kita lakukan. Tapi ada beberapa yang mampu saya lakukan. Nah, saya mencoba dulu dari beberapa hal kecil yang mampu saya lakukan. Dan mengumpulkan kekuatan untuk bisa melakukan lebih baik lagi di masa depan. Lalu ini kan mengenai keranjang yang berpori ya. Setelah memahami hal ini, saya mau bagaimana? Saya teringat lagi di bahan materi Janwa Sesyung, 37 faktor pencerahan. Bagaimana saya ingin menjadi benjana yang bagaimana? Benjana itu ada yang itu kotor, bersih, berlubang. Setelah paham saya ini benjana yang berpori, masih bisa mengeluarkan air walaupun airnya bersih, bagaimana saya ini berubah menjadi benjana yang bisa menutupi pori-pori itu agar dharma yang saya terima itu bisa tertampung dalam diri saya dan menjadi itu kayaknya menemukan kembali ya kehakikatan diri sendiri ya, berubah dari makhluk awam menjadi makhluk yang berbudi luhur dulu. Nah, seperti Master mengajak kita pasti bisa ya mencapai kebudahan bila kita terus berjalan di jalan ini. Perlahan dari berbudi luhur, makhluk suci, dan begitulah yang saya dengar dan saya coba memahami. Dan Kan En senantiasa pada saat tiba-tiba membuka Zoom atau apapun, selalu mendengarkan hal-hal yang saling berkaitan untuk memberi pemahaman. Kadang-kadang hanya mendengar, ya lewat aja. Tetapi pada saat ingin berbagi kepada teman ataupun kan, saya ada berpikir lebih. Di saat berpikir lebih itu, stingse gitu, dalam hati Kan En pernah mendengarkan ini. Kan En hal ini bisa membuat hati lebih luas lapang dan pikiran murni kembali. Kan En da家祝福大家都平安吉祥幸福每一天。Kan En dapat menjadi berkat bagi diri sendiri dan berkat bagi sesama. Ya, Kan En ini saja sharing ya. Oke, saya sangat kan En ya sama tim Simpak Siang, Haliman Susyung, dan Kayaknya ada kosakata ya, Sesyum kalau saya nggak salah. kosakata ya. Oke, Iya, kita iya. masuk ke kosakata dulu ya. Ya. Oke, silakan host.感恩师公上人开示，感恩师故事博，静思妙莲华熏法香与会。Kosakata Shun Fasyang, bab 23, Baik Saja Raja, episode 1855. 饶益众生，充满祈愿, memberi manfaat besar bagi semua makhluk dan memenuhi harapan mereka. 初期, masa keluar, saat terbebaskan. 寥寥, sangat sedikit, langka, jarang sekali. 无了, tiada akhir, tiada solusi, tiada jalan keluar. 感恩师故事博，早上好。 Ya, Kan En, Xiao Pusa ya. Baik, mungkin kita tutup ya Sesyum Seje ya. Ya Sesyum Rimba ya, karena berhubung waktu juga ya. Kan En Tacia ya, kan En tim Simpak Siang, karena Haliman Susyung udah bantu ya nayangkan. Terus kita sekarang wensin ya kepada Master dan Buddha ya. Ayo Sesyum Seje, kami dipersilakan berdiri.
师兄师姐，请合掌，向佛菩萨及上人行三问心语：一问信，再问信，三问信。Oke, bersihkanlah duduk ya, Sejong Sije, silakan duduk. Ya, sampai di sini ya, ketemu besok. Yang ingin sharing lagi, belum sempat besok boleh lanjutkan sharing ya. Cảm ơn大家. Ya, cảm ơn大家ya. Semuanya, 明天见. Cảm ơn 大家. 感恩大家，明天见。感恩。感恩感恩，感恩。多少汗水砌成一道墙，多少苦心聚成一个家。这里是温暖明亮，阳光眷恋的地方。一个人一点微薄力量，一条心圆了遥远梦想，多经历就能点亮多难的愿望，让我们像一家人一样来分享感动，化解迷惘，用最温柔的目光看彼此成长，张开臂膀，打开门窗，让爱照在心上。也许你我故事不一样，却都在这被爱被疗伤。这里是谈心歌唱，阳光眷恋的地方。一个人一点微薄力量，一条心圆了遥远梦想，多经历就能点亮多难的愿望，让我们像一家人一样，来分享感动，化解迷惘，用最温柔的目光看彼此成长，张开臂膀，打开门窗。